Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Insol Kumara, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi ilmu pengetahuan sosial pada LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 250402962. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri 404 Brojong, Kabupaten Bandung Natal, Provinsi Sumatera Utara. Pembelajaran ini menggunakan materi kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan dengan menggunakan model pembelajaran proyek basis learning. Pengambilan video dilakukan hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 pada pukul 11. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabar Anda? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semangat terus belajar ya. Ya. Oke, untuk kita mengabsen dulu. Adi Yunus. Ada, Pak. Bintang. Ada, Pak. Bunga. Ada, Pak. Chancel Olivia Saragi. Depa Agustina. Ada, Pak. Farhan. Ada, Pak. Ferdinand Lumban Tobing. Ada, Pak. Jelita Askel Borusi Naga. Kelvin Halawa. Ada, Pak. Lambok Sinurat. Ada, Pak. Regina Borutarigan. Hadir, Pak. Perhatikan, boneka di depan. Royanto Bultom. Hadir, Pak. Valentino Roy Silalahi. Hadir, Pak. Pando. Hadir, Pak. Yohana. Hadir, Pak. Hadir. Rio Toha. Sartika. Sartika mana? Hadir, Pak. Jihan. Hadir, Pak. Apsi. Hadir, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Hadir, Roy. Hadir, Roy. Kita bersatu dalam doa. Oke. Breaking dulu kita ya. Ya kan? Breaking dulu ya. Breaking dulu atau lagu wajib? Hah? Breaking atau lagu wajib? Lagu wajib. Oke. Gerakan Pancasila 1, 2, 3 ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Mulai pelajaran kita, mari kita lakukan dulu ice breaking. Ya, ice breaking. Biar tambah semangat ya. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guru berbicara apa yang mendengar.
lanjutkan kegiatan kita atau kegiatan belajar kita. Buka bukunya ya. Nah, itu pelajaran kita. Oke. Tujuan pembelajaran kita. Siswa dapat menjelaskan pengertian kegiatan jual beli. 2. Siswa dapat mengidentifikasi proses aktivitas jual beli. 3. Siswa dapat membedakan antara produsen, distributor atau distribusi dan konsumen. 4. Siswa dapat mengetahui manfaat uang dalam jual beli. Oke. Untuk pertanyaan semantiknya, aku menanyakan, apa makanan yang kamu sukai? Martabak, Pak. Ayam Ada yang goreng, Pak. martabak, Martabak, Pak. bakso. Siapa sih yang suka makan bakso? Aku, Pak. Banyak ya yang makan bakso ya. Enggak. Nasi goreng ada yang nggak suka? Suka, Pak. Aku juga suka, Pak. Banyak juga yang suka makan nasi goreng. Oke, bagus, bagus, bagus. Oke. Di mana kita membeli kebutuhan kita? Mana belinya? Pasar. Udah, dulu. Baju yang tidak pakai? Pasar, Pak. Pasar. Itu kalau kita pembeli apa namanya? Pak. Konsumen. Jadi kalau dia penjual, kita kalau penjual distribusi atau distributor. Kalau yang menjadikan bajunya itu tadi produksi. Oke, paham ya? Oke, saat kamu membeli barang, alat tukar apa yang kamu gunakan? Hah? Uang? Apa nggak barang antara barang? Barter gitu? Zaman dahulu ya kan? Sekarang kita menggunakan uang, nilai uang. Contohnya, ya kan? Si Albinus, dia ingin membeli suatu barang yang dia suka, ya kan? Nah, dia terus tanyakan kepada penjual, berapa harganya ini Bu? Sekian. Kalau di pasar bisa nggak kita menawar? Bisa, Pak. Bisa kan? Bisa, Pak. Di mana kita nggak bisa menawar? Di Swalayan. Toko besar yang tercantum bandrol harganya, ya kan? Nah, di supermarket nanti padahal sudah harganya, kau tawar pula, Bu, sudah ada harganya di situ, ya kan? Nah, kalau di pasar kita bebas tawar menawar. Enak nggak pelajaran apa ini IPS ini? Enak karena yang kita lakukan setiap hari. Seperti apa contohnya? Kamu lah membeli sesuatu untuk dijajan. Jadi kamu warung siapa di sini? Kita punya warung. Bumai, Pak. Rumah, baru waktu ucon. Nah, kamu pengen beli lontong contohnya, ya kan? Alat tukar apa yang kamu gunakan? Uang. Wah, mau beli lontongnya 10.000. Wah, 10.000 katanya. Banyak kali kan kalau 10.000 kan? Biasanya kita berapa belinya? 2.000, 3.000. Apa yang kamu gunakan? Nilai uang kan? Yaitu dengan menukarkan yang kamu suka dengan nilai uang. Oke. Sudah paham sampai situ ya? Nah, tadi apa?
proses jual beli yang ada di sekolah kita. Oke. Nah, untuk mengetahui proses jual beli yang ada, mari kita simak video dulu ya. Jangan kita kalah sekali kan. Ya, suaranya ya. Ya, udah dulu videonya. Oke, dengarkan ya, biar disimak biar lebih jelas ya. Kegiatan jual beli. Oke, tunggu Bapak dulu biar jelas. Kenapa kita menggunakan laptop aja, kita tidak menggunakan infokus? Karena apa? Peralatan sekolah kita kurang memadai, listrik pun belum masuk di sekolah kita kan? Belum ada bukan listrik? Belum kan? Jadi cuma kita apa adanya lah peralatan kita ya. Ya mohon maaf sebelumnya ya. Hanya itu praktik yang bisa Bapak berikan kepada anak-anak kami ya. Oke, mohon disimak dan ditonton videonya supaya lebih jelas untuk mengetahuinya. Nah, hal-hal yang penting nanti tolong dicatat ya. Nah, tanyakan sama Bapak apa yang belum kamu ketahui ya. Nah, nanti Bapak jelaskan tuh nanti sedikit ya. Oke. Oke, mari kita menyimak videonya. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah terus, bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, Nah, oke. Kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. uang. Nah, kalau pengen dicatat nanti supaya paham ya kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, udah bisa nyatatnya? Nah, nanti Bapak jelaskan aja tuh nanti lebih selanjutnya lagi. Nah. Oke, intinya aja ditulis kalau supaya lebih paham ya kan. Nah, mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan
nilai uang. Nah, berarti barang yang kamu inginkan harus ditukar dengan nilai uang. Kan dibuat apanya? Ya kan kesimpulannya. Oke. Lanjut. Jika uangnya ada sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai Disimak adalah juga ya, disimak ya. pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada dua jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan lihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli. Itu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli, yaitu orang yang menjual, membeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Oke. Sekian dulu. Sekian pelajaran, nonton videonya ya. Nah. Oke, ada pertanyaan yang mau kamu tanyakan tentang video tadi? Ada. Jadi apa tadi itu pengertian jual beli?
Apa tadi pengertian jual beli? Apa tadi yang kita stop tadi? Iya, kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan nilai uang sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan apa yang kita sepakati ya. Nah, antara kita dan penjual atau pembeli. Bapaklah pemiliknya. Bu, berapa harga beras ini? Contohnya 80.000, 80.000 sekian kilo katanya. Nah, kalau bapak sepakat, bapak mau, berarti bapak beli kan? Kalau enggak, pasti bapak bertanya. Biasanya sekian bu, biasanya 75.000. Hanya warung di pasar kan? Nah, di samping rumah kita. Udah naik harganya katanya. Oh, enak. Tergantung kesepakatan kita sama penjual. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, akan kita tukar dengan alat, tukar tadi dengan uang. Sesuai kesepakatan di nilainya ya. Oke. Pertanyaan lagi. Bagaimana terjadinya jual beli? Bagaimana terjadinya jual beli? Hah? Tadi di videonya. Kenapa bisa terjadi? Ada saat-saat jual beli kan? Ada si penjual dan ada si pembeli. Syarat terjadinya, ya kan? Tadi seperti di apa tadi yang di video kan ada itu. Nah, ibunya menyuci piring, ya kan? Cuci piring, tiba-tiba sabunnya habis. Terus disuruh anaknya, nak belikan dulu sabun ke warung. Sekarang pergi ke warung, maka terjadi dari situ jual beli. Oke, untuk melanjutkan pelajaran kita atau pelajaran selanjutnya, mari kita ice breaking, ya kan? Ice breaking dengan kegiatan ekonomi. Oke. Ada 3. Siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin? Oke, Bapak yang mimpin ya. Nah, ada 3, 1, 2, 3 ya. Ada 3 kebijakan ekonomi. 1 produksi menghasilkan barang. 2 distribusi menyalurkan barang. 3 produksi menggunakan barang. Produksi produsen, produksi konsumen. Itulah pelaku. Nah, padahal kita belajar yang kita pelajari, kita ice breaking yang sesuai dengan kita pelajari kegiatan ekonomi. Nah, apa susahnya rupanya menghafal itu tadi? Kegiatan ekonomi tadi. Enggak ada susahnya kan? Nah, ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama apa? Produksi, Pak. Produksi. Yang kedua? Distribusi, Pak. Distribusi. Yang ketiga? Konsumsi, Pak. Konsumsi. Oke. Nah, untuk semoga Bapak Aus ya, Bapak bisa minumkan. Nah, supaya lebih lanjut untuk mengetahuinya,
Bapak membagi beberapa kelompok. Ya. Kelompok pertama siapa? Tebak. Tim si bintang atau bunga ya. Tim kedua. Tim si Farhan atau Perdinan. Ya. Dan kelompoknya. Kelompok ketiga. Oh, Regina sama si siapa? Rio. Jihan. Iya kan? Tim, kalian satu tim kan? Ya, saling bekerja sama enggak kalau tim itu? Jadi itu juga kerja kelompok harus bekerja sama. Kelompok 4. Oke. Kenapa paling dinaruhin? Kenapa kami nggak disebutkan namanya katanya? Oke. Sebelum untuk melanjutkan kegiatan itu, Bapak bagikan sesuatu ya. Apanya ya? Terus kelompoknya ya. Supaya lebih memahami ya. Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 1 kan? Oke. Udah? Ya, ini kerjakan. Udah. Kerjakan yang sesuai ya, apa yang tadi yang dipelajarkan itu, bukan ya. Nanti siap didiskusikan di apakah nanti hasilnya diberitahu kepada teman-teman ya kan? Oke. Kerjakan, Bapak berikan waktu. Ya, tulis saja langsung di sini ya, gabungkan ya. Nah, langsung di lembar jawaban. Ya. Iya. Bisa. Nah, nanti kita buat kesimpulannya ya. Kerja kelompok. Dengarnya kerja kelompok. Gabung sama kami. Ya kerjakan aja situ. Oke, gabung kerjakannya ya. Dah, Bapak berikan waktu ya. Diskusikan dengan satu kelompoknya. Kerjakan. Gabung sana ya. Dikerjakan dulu bagus-bagus. Jangan sampai terganggu kawannya ya, jangan diskusinya ya. Kenapa begitu? Tanyakan aja. Apa pertanyaan misalnya? Ya, kawan pun belum siap. Nah,
mengenal pelaku dan kegiatannya. Apa yang tukar-tukar lagi? Diskusikan, buat kesimpulannya ya. Buat. Nah, jangan cuma di garis ya, cuma di muka. Diskusikan ya. Jelaskan nanti ya. Tulis apa yang dijelaskan nanti. Dari bukunya itu ada itu ya, buku ya, buku packnya ya. Supaya lebih paham dia nanti. Ya. Kelompok 2, kegiatan apa? Kita produksi, jadi paham kan? Jangan bagus-bagus. Keempat, kerjakan bagus-bagus ya. Empat, nelayan ke apa judulnya? Penjuruhan ini nelayan ke penangkap ikan. Nah, oke, bagus. Supir pengangkut ikan dari TPE atau lokasi ya, tempat pengangkutan apa? Tempat pengumpulan ikannya kan? Ini kalau dimarahin kenapa di apa lagi? Sejahteraan itu. Buat kesimpulannya di bawahnya. Ya. Apa itu? Simpulkan nanti hasil diskusi kalian ya. Oke. Kalau nelayan yang menangkap ikan itu dikatakan apa? Apa dikatakan? Oh, terus siap dari nelayan ke distributor yaitu penang. Habis itu kemana lagi? Siap ke distributor atau penampung ke konsumsi. Oh, pembeli atau konsumen ya. Oke. Biar lebih paham dia kan.
3, kelompok 1 belum ya. Nanti sama-sama dulu siap dulu ya, baru kita kasih kesimpulannya. Oke. Suaranya nak, udah jangan mengganggu teman-teman yang lagi kerja kelompok. Ya udah siap, dibaca-baca lagi ya, baca-baca lagi supaya lebih paham dia. Mana lagi kesimpulan yang kurang, nah, biar isi lagi ya. Nah. Kawan yang belum siap, terganggu ya. Ya, sudah bisa dipresentasikan? Sudah siap? Sudah siap? Oke, kelompok dari kelompok mana duluan? Kelompok 1. Oke, nanti buat pertanyaannya ya. Kelompok lainnya pahami apa yang dimaksud ya. Terus mau ada yang bertanyakan, tanyakan langsung ya. Oke. Ya, siap kelompok 1. Jelas nggak? Dengarkan. Didengarkan nak. Farhan. Ini dulu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tempat bertemunya kedua dan pembeli. Contoh sayuran, beras, telur, buah, pakaian, dan lain-lain. Kedua, swalayan. Tempat berbelanja modern di mana barang tidak bisa ditawar lagi. Contoh Dulu. Ketiga, toko. Tempat jual yang tempatnya lebih menyediakan macam barang-barang. Contoh toko alat tulis, alat listrik, toko kue, pakaian, dan lain-lain. Keempat, warung. Tempat jual beli paling dekat dengan rumah kita yang menjual kebutuhan sehari-hari. Contoh beras, terigu, minyak, sayuran, jajanan, dan minuman. Itulah hasil diskusi kelompok 1. Dari kelompok lain ingin menanyakan, ingin bertanya. Siapa yang bertanya? Swalayan tidak boleh menawarkan harga barang. Saya akan menjawab pertanyaan jawabannya karena Jawabannya sudah ada label harga. Apa? Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Puas dengan jawaban kelompok 1? Puas. Oke, kita lanjut dengan kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke. Jelaskan. Lain maka tujuan distribusi, galangan ikan distribusi, ikan diangkut ke kota distribusi, ikan di meja makan konsumsi. Ya, itu. Kesimpulannya apa di situ?
seorang anak memakan ikan kegiatan konsisten disebut konsumen. Nelayan Nelayan menangkap ikan kegiatan produksi, pelelangan ikan kegiatan distribusi, ikan diangkut ke kolam distribusi, pasar ikan kegiatan distribusi, ikan di meja makan kegiatan konsumsi. ya. Dengarkan yang ingin bertanya. Nelayan menangkap ikan kegiatan itu kegiatan dilakukan untuk kegiatan produksi. Pelelangan ikan pelelangan ikan yang melakukan pelelangan ikan yaitu distribusi. Ikan diangkut ke kota itu kegiatan apa lagi? Distribusi atau distributor, ya kan? Oke. Ikan di meja makanan siapa itu? Konsumsi. Nah, oke, ini yang bertanya dari kelompok 2. Tangan kanan, nak, tangan kanan. Nah. Oke. Dari kelompok 4 ya. Lambok. Saya akan bertanya perbedaan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi menghasilkan barang, distribusi menyalurkan barang, konsumsi menggunakan barang. Nah, itu perbedaannya. Produksi menyediakan barang, konsumsi. Nah, oke. Gimana? Dari kelompok 4 puas dengan jawaban kelompok 2? Wah, oke. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Oke. Hai, saya dari kelompok 3. Saya ingin menyampaikan isi diskusi kami. Gambar pertama adalah konsumen. Gambar kedua adalah distribusi. Gambar ketiga produksi. Gambar pertama membeli kebutuhan hari-hari di pasar. Gambar kedua sebuah mobil yang mengangkat barang-barang. Gambar ketiga sebuah perusahaan atau pabrik yang memproduksi kebutuhan manusia. Itu kesimpulan. Ya. Oke, itu hasil kesimpulan dari kelompok 3. Nah, yang ingin bertanya dari kelompok 2. Aziz kelompok 2 ini bertanya. Kurir yang mengantarkan barang disebut dengan apa? Ini pertanyaannya. Kurir yang mengantarkan barang disebut dengan apa? Kegiatan distribusi dan pelaku disebut distributor. Nah, yang mengantarkan kegiatan distribusi pelakunya itu dilakukan oleh distributor. Oke, sekarang kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi saya ketika Roy, Lambok, dan Albianus. Saya akan menyampaikan pelaku ekonomi dan perannya masing-masing. Pertama, nelayan perannya adalah menangkap ikan di laut. Sedangkan juru lelang perannya adalah menawarkan harga kepada pembeli. Pedagang adalah pelaku ekonomi yang ketiga pedagang perannya adalah penjual ikan yang diperoleh dari laut. Pelaku ekonomi yang keempat, pengkonsumsi ikan. Perannya adalah menikmati ikan yang dibeli. Sopir perannya adalah mengangkut ikan dari tempat penangkapan ikan ke lokasi penjualan. Ya, yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Iya, Pak. Gak ada. Karena jarang-jarang kelompok bertanya, jadi nggak ada yang jawab apa ya? Gak ada yang apa yang bertanya. Iya, Pak. Jadi udah paham apa yang disampaikan sama kelompok 4. Nah, nelayan di sini gabungannya nelayan ke menangkap ikan, ya kan? Iya, Pak. Ah, juru lelang itu ke menjual ikan
yang diperoleh dari laut. Tahu juga lelang kan? Nah, ibaratkan dari nelayan itu turun ke pelelangan ya, dari laut dibawa ikan ini hasil tangkapan oleh nelayan. Nah, contohnya bapak nelayan, bapak bawalah ikan ini ke dermaga atau ke tempat penampung ikan. Nah, bawa jual. Nah, sekian harganya. Terus datanglah juru lelang, yaitu tadi penampung ini ya kan, penampung ini untuk menjual ke distributor kan ya, supaya dipasarkan kan. Nah, dijualnya kepada distributor atau pedagang ya kan. Nah, konsumen tadi beli ke sama siapa membeli? Konsumen membeli kepada siapa? Penjual atau distribusi, ya kan? Kalau distributor jadi penampung nanti. Kegiatan produksi pun di sama kita ini ada di kampung kita ini. Apa aja itu kegiatan produksi yang kita lakukan di sini? Hah? Pihak dari mana? Kita menjual barang kita ke perusahaan kan? Ya, perusahaan memproduksinya. Ya kan, diproduksi. Kita di sini sehari-hari apa? Kegiatan orang tuanya. Bertanam apa? Kelapa sawit. Nah, dibawalah kelapa sawit ini ke PKS atau ke perusahaan kan? Nah, diolahlah di situ. Siap diolah. Menjadi apa dia? Menjadi minyak. Terus pihak produsen tadi produksi ini menjalurkan ke pihak apa? Kemana disalurkan? Ke distribusi. Nah, disalurkan ke pihak distribusi kan? Nah, dari distribusi ke kemana? Belum konsumsi, ke pedagang. Pedagang dunia ini, yaitu distributor kan, yaitu pengantar barang ke yang ada di contohnya seperti di Natal kan, ya enggak? Nah, disalurkanlah ke toko-toko atau supermarket. Nah, sekian harga sekian, dan begitu juga ke pasar ya kan? Yang contohnya jika kau pergi ke pasar, ada jumpa di situ grosir kan? Nah, di situ disalurkan. Ada distributor kan? Nah, konsumen, kita butuh minyak untuk menggoreng ikan atau dan sebagainya kan? Nah, kita beli, kita butuh kan? Kita butuh nggak kita minyak tadi? Nah, terus kita butuh, kita belilah minyak itu dengan kesepakatan harga. Terjadi apa di situ? Terjadi apa? Jual beli atau menggunakan alat tukar. Menggunakan alat tukar, kalau alat tulis pula. Menggunakan alat tukar. Apa yang kau inginkan kau tukar dengan uang sesuai dengan kesepakatan nilai uangnya. Minyak sekarang berapa? 15.000 1 liter. Saya beli berapa bu minyak 1 liter? 15.000. Ya, nah, saya bawa minyak ini. Ya kan? Apalagi kau beli ikan dari apa? Dari pasar atau dari toko, dari warung lah, contohnya warung terdekat. Disuruh mamamu kau belikan dulu itu katanya. Nah, belikan dulu gula, belikan minyak. Apa yang kamu gunakan untuk Uang, Pak. apa itu alat tukarnya? Dengan nilai. Sering kali disuruh orang tuanya kan? Nah,
Farhan, belikan dulu. Apa minyak sana? Ya. Siap, Mak. Katanya, belikan. Kita langsung. Cancel. Nih, karena cancel tahu naik kereta kan? Nah, sering itu bapak lihat itu dia disuruh mamanya belikan sabun nak, kata belikan sabun. Wah, berapa sabun? Nah, tanyakan itu. Sudah terjadi transaksi jual beli. Oke, dengan menggunakan alat tukar. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita siap ya, breaking supaya relax dulu pikiran kita ya kan. Nah, supaya untuk selanjutnya kita apa nih? Masuk ke dalam soal-soal pertanyaan ya. Yang Bapak bagikan di sini udah ada Bapak siapkan soal-soalnya supaya tahu dalam mana kamu mengetahui pelajaran yang Bapak berikan padamu kan? Dengan kegiatan produksi ini kan? Nah. Iya atau enggak? Iya. Mana jangan? Lanjut atau enggak? Kita lanjut. Lanjut, Pak. Bahas lagi, pembelajaran ini lagi. Banyak yang kita pelajarkan supaya paham untuk oke? Oke, kita breaking dulu ya. Supaya lanjut pelajaran kita ya. Oke, lanjut. Apa breakingnya? Pada hari Minggu. Oke. Ya, semua berdiri. Ya. 1, 2, 3, ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Dengan istimewa ku duduk di muka. Duduk samping aku yang sedang bekerja. Mengarah juga supaya baik jalannya. Tukik-taktik, 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 tukik-taktik. Oke, silakan duduk ya. Kita lanjut pelajaran kita. Yaitu pelajaran kegiatan produksi, yaitu jual beli ya kan. Yang pertama apa tadi? Apa tadi pertama yang tadi dia kalian ucapkan tadi apa? Pertama. Penjual. Wah, kalau dia dari pabrik, apa namanya itu pabrik? Produksi. Produksi. Di bukunya kan ada. Iya. Apa itu produksi? Apa itu kegiatan produksi? Menghasilkan barang, Pak. Pembuatan barang. Ya enggak? Ya enggak? Dari mana barangnya tadi dapat? Dari Produksi. dari pengumpul atau dari penjual barang yang belum jadi. Ya kan? Nah, tetap juga saling bekerja sama. Konsumen ini tadi mengolah macam kita tadi pabrik saya kan, konsumen ini tadi apa? Supaya dia menghasilkan uang, apa yang dilakukan? Dia menanam sawit, terus berbuah, dijualnya kepada produksi. Nah, itu putarannya itu, putaran ekonominya. Tetap juga berputar-putar juga. Nah, apa itu contohnya? Sudah dengarkan. Apa contoh produsen atau produksi? Pabrik sepatu, Pak. Pabrik sepatu. Pabrik sepatu yang kamu pakai. Kakak. Iya kan? Iya, Pak. Kenapa bisa kamu nggak pakai itu?
Kenapa bisa kamu pakai? Hah? Kenapa bisa kamu pakai? Karena kamu menukarnya dengan jumlah uang, dengan alat tukar uang kan? Tadi dari usaha produksi tadi disalurkan kepada distributor kan? Disalurkan produksi, terus distributor menyalurkan kepada apa? Pedagang. Terus kamu menjadi konsumen, ya kan? Kamu belilah sepatu yang kamu butuhkan. Oke, tukang jahit. Tahu tukang jahit kan? Tahu, Pak. Tahu tukang jahit? Tahu, Pak. Mana tahu? Ada rupanya di kampungnya tukang jahit? Pak. Ada. Melpa kan? Ibu Melpa itu kan? Bersihan kan? Dia menjahitkan. Kita butuh kan? Menjahitkan apa? Apa yang dihasilkan itu? Apa yang dihasilkan dia? Jasa kan? Dia menghasilkan jasa kan? Pengen uang nggak dia? Dia oke, ditambah dia merancang. Oke, ini diukur dulu kita. Produksi dia digiatkan. Ya kan? Baru apa lagi? Kegiatan produksi. Apa lagi? Apa contoh produksinya? Apa contoh produksinya? Tadi produksi kegiatannya apa? Menghasilkan barang. Apa contohnya lagi? Hah? Pengrajin anyaman katanya. Tahu pengrajin anyaman? Hah? Contohnya gini ya. Pengrajin anyaman itu membuat bunga. Kan bunga yang mau dijual, ya kan? Bapak lah pengrajinnya, tak kerjakan. Bapak lah sebagai produksinya kan. Bagus sekali ini, suatu cuci lah kita buat. Terus bapak kasihkanlah kepada distribusi atau distributor kan, bapak kasih lah ini. Ini jualkan barang saya ya. Bilang kan? Terus distributor mengatakan, distribusi mengatakan, ya baik, saya jual berapa harganya sekian. Terus datang pembeli si Roy, Valentina Roy. Dia serve dengan karya bapak tadi kan, dengan kunci tadi ya. Berapa harga kuncinya ini? Sesuai dengan apa yang disepakati dengan apa? Sesuai kesepakatan dengan penjual. Kesepakatannya sekian, maka terjadi apa? Jual beli. Oke, masuk ke nomor 2. Apa yang nomor 2 ini? Apa? Distribusi. Apa itu distribusi? Menyalurkan barang. Kegiatan yang menyalurkan barang-barang dari produksi. Inilah kerjanya kan, menyalurkan barang. Oke. Contohnya apa aja itu? Contoh yang situ. Apa contohnya? Pedagang besar atau grosir. Terus apa lagi? Pengecer kaki 5 yang ada dijual-jual kan. Dia meminta kepada grosir supaya dia mengecer barangnya. Ya nanti kalau laku sekian untungmu, kalau apa sekian untungmu. Nanti kalau nggak habis semua dipulangkan kepada grosir. Saya pernah di sini ke pasar. Pasti kamu ke pasar ikut dengan orang tuanya kan? Ikut kamu ke pasar. Mak, belikan itu mak. Kamu belikan. Karena di situ yang di pasar itu karena di situ macam gak ada yang pemiliknya. Padahal itu grosir.
pagi-pagi nanti sudah datang nanti pengecer kan, pembeli di situ. Grosir itu nanti melayani juga pembeli, tapi yang ditambahkan oleh pengecer ini dulu mau nyalurkan barang ini. Nah, di situ nanti banyak kan nanti pagi-pagi tuh kan udah banyak di situ berkumpul pengecer. Sekian barang yang kamu butuh, sekian barang yang kamu butuhkan, katanya. Sekian, terus sore nanti berkumpul orang itu lagi mengumpulkan barang itu. Dikumpulkan lagi barang yang sisa, yang tidak terjual. Nah, sekian barang berhitung nanti di situ. Macam kalau pergi kamu ke pasar kafe tempat di Natal di tempat wiwi kan? Iya, Pak. Grosir enggak? Oh banyak. Kamu kan sebagai konsumen kan? Bukan pengecer kan? Konsumen. Tapi dilayani enggak? Dilayani juga. Tapi banyak enggak pihak-pihak pengecer itu banyak belanja situ enggak? Banyak konsumen apa? Konsumen macam warung-warung kecil, warung-warung yang ada di tempat kini. Di mana belanjanya? Di pasar, baru terus di grosir si wiwi kan? Situ belanjanya lah itu, yang belanja gula, snack lah, macam lah itu, beras lah yang mau dibelikan. Contohnya bapak lah, dengarkan dulu, bapak, karena bapak malas ke pasar apa kan, ke tempat grosir kan, karena jauh kan sampai 1,5 jam kan, nah itu pun naik Honda kan, 1,5 jam, karena jauh. Terpaksa bapak beli dari warung terdekat. Apa yang bapak butuhkan. Seperti tadi yang pernah ceritakan tadi, itu yang di video kan, mamanya nyuci piring, karena habis sabunnya disuruhlah Sartika belikan dulu nak sabun, kata Sartika. Oke, apa lagi contohnya? Apa lagi contohnya? Distributor mempermudah apa? Kebutuhan tanpa perlu pergi ke pabrik pembuatan rambut. Iya, mempermudah kebutuhan tanpa pergi kita ke pabrik. Contohnya kita ingin jam tangan yang mewah, ya kan? Oh, ini pabriknya di Amerika. Di Amerika pabriknya. Apa kita harus ke Amerika beli yang jam yang kita inginkan ini? Kan ada distributornya kan? Di Jakarta pun ada, ya kan? Jangan kan di Jakarta, di pasar karet pun kemungkinan nggak ada di pasar kalau barang-barang mewah kan? Apa ada contohnya seperti sepeda motor lah, ada dijual di situ? Ada di pasar? Nggak ada, lepas di toko lah itu dijual kan? Dioper-oper pula kereta ini, ya itu udah kereta yang rusak kan? Nggak mungkin. Pasti kita kalau baru tahu beli kendaraan pasti di mana? Di toko atau di dialer. Di grosir pula. Dialer lah. Nggak mungkin kita pengen barang Honda, kita ke Jepang. Iya kan? Ongkos ke sana udah berapa, ya kan? Di Indonesia banyak dipasarkan nggak Honda? Kepengen kita Yamaha, Yamaha ini kuat ini. Gak mungkin kita ke Jepang, ya kan? Pastinya kita di grosir pula, di toko. Bisa nggak kita tawar itu harga itu? Yang di toko? Sudah ada bandrolnya. Sudah ada di situ. Contohnya harga sepeda motor Harepo 18 juta sekian. Paling kita minta di situ uang minyak. Kalau dapat udahlah 18 juta sekian, kurangi lagi jadi 11 juta katanya. Mana bisa kan? Konsumen itu pun juga dipermudah lagi. Dengan apa? Dengan apa lagi itu dia permudah? Dengan kredit, bisa kita mencicilnya. Ya kan? Dipermudah oleh konsumen. Supaya konsumen ini memiliki barang yang diinginkan. Ya kan? Dipermudah dia.
dengan menggunakan apa? Mencicil. Oke? Baru kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Konsumsi kegiatan pemakaian barang. Kita mau barang yang kita inginkan. Apa contohnya situ? Apa contohnya? Makanan, terus minuman, barang-barang yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Apa itu? Selain makan dan minuman. Iya, kan udah makan di situ tuh gabung. Apa? Selain itu, yang kau butuhkan, yang sangat penting bagimu, supaya kamu jangan malu apa? Pakaian. Apa kamu seperti orang dahulu yang hidup di hutan sana? Gak mungkin kan? Tentu yang kamu butuhkan itu sama sekali adalah pakaian. Orang termiskin pun pasti butuh pakaian. Terus makan ya kan? Apalagi tempat tinggal. Ya kan? Ya enggak? Butuh nggak kamu penghangat di badanmu? Dengan menggunakan pakaian kan? Pakaian. Oh, cuaca ini dingin, kata orang tuamu, biar anakku yang kedinginan. Dibelikan apa? Dibelikan selimut. Itu kebutuhan juga kan? Tapi yang ditambahkan pakaian, ya kan? Terus apa? Makanan, minuman kan? Itu paling utamakan ya kan? Kalau nanti apa barang baju mewah, apa mewah, tapi kamu nggak makan ya kan? Gak mungkin kan? Pasti makanan dulu kan? Sumber makanan yang kita cari dari mana? Yang terdekat. Nah, kita cari kan? Konsumen ini kan? Nah, cari makanannya. Oh, di sana warung sana ada lebih dekat. Itu lebih murah, kita belikan. Oke. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan apa? Berapa, Din? Evaluasi, ya kan? Supaya kau lebih paham, oke? Ambil selembar pertengahannya untuk menjawab soal yang akan Bapak berikan. Itu dikumpulkan, kita kumpulkan ya. Satu orang, Pak, berapa? Satu kelompok ada buku ya, Pak? Ini per orang, ya. Bukan per kelompok ini ya, per orang ya. Tapi tetap tadi duduk di tempatnya. Oh ya, Bapak tadi lupa, mana tadi hasil diskusi tadi? Kumpulkan dulu sama Bapak. Mana sih diskusi tadi? Ini ada di kelompok 3. Dah? Nah. Ini dengarkan dulu. Sesuai dengan tadi Bapak yang jelaskan. Bapak berikan soal, terus kamu jawab sendiri ya. Jangan mencontek supaya kamu lebih paham, supaya tahu Bapak sampai mana kau memahami yang Bapak ajarkan kepada pada mengenai ini kan, dengan materi pembelajaran kita hakikat jual beli sebagai apa? Sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Bisa sampai mana nanti kamu ketahui. Oke? Jadi ya, jangan ada yang mencontek ya. Oke. Ini 2. Oke. Misalnya ini ya. Iyalah. Jawabannya aja dibuat ya, nggak usah ditulis soalnya. Namanya tulis, Pak. Ya, nama di lembar jawabannya ditulis. Oh, dia ada sampai 10. Itu loh. Iya. Kita tulis ini dulu.
Sampai 10 pilihan berganda. Terus 5 isian. Langsung jawabannya aja. Iya, langsung aja dibuat di buku tulisnya ya. Oke. Oh, kalian 3 di sini ya. Ini. Nah. Oke. Nah, kerjakan ya. Iya, makanya sendiri kerjakan buat namamu, buat kelas. Oke. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 22 Juli. Enggak ada yang jawab lagi ya. 22 Juli 2025. Oke. Apa bisa Pak melihat buku? Bisa melihat buku, tidak apa-apa. Yang penting supaya pemahamanmu lebih apa? Jangan lupa nanti diulang lainnya di rumah ya. Ya, jangan lupa diulang di rumah ya. Enak ya. Lebih paham ya. Oke, ini waktunya kita batasi ya. Jangan terlalu lama. Nanti kemarin itu kan ada sampai bawa pulang. Kenapa dibawa pulang? Siap Pak katanya, belum mau nangis katanya. Masa mau nangis jawabnya kan? Karena nggak siap. Apa? Bapak menjelaskan tidak apa? Tidak didengarkan kan? Karena apa? Main-main dia terus, main-main. Oke. Artinya apa? Lantar kan apa? Suatu benda yang apa itu kecuali. Nah, berikut ini yang merupakan hasil kegiatan produksi barang Indonesia sektor tanaman pangan. Kecuali apa itu? Nah, lantar itu kan benda. Ya, itu bukan makanan. Ya kan? Pasti apa jawabannya? Jawab itu padi, jagung, terus sagu. Lantar itu dari mana? Itu kan bukan dari Indo. Udah hal itu ada di situ apa? Ya, makanya dari suruh. Itu salah ketik Bapak ya. Nah, itu urutannya A, B, C, D ya.
sampai mengganggu anaknya lah. Jangan sampai mengganggu teman. Jangan sampai mengganggu. Nggak dikasih bukunya, Pak. Udah jawab aja. Jangan saya jawab apa? Jawab aja. Dengan apa? Dengarkan dulu, nomor 6. Banu menerima paket dari kurir di depan rumah, ya kan? Kurir berarti sebagai apa dia kurir itu? Sebagai kurir itu apa itu? Sebagai apa dia? Sebagai distribusi, produsen, konsumen, pembeli. Kalau pembeli siapa sih pembeli? Pembeli yaitu yang penerima paket. Jadi di atasnya apa? Di atas konsumen apa? Ada paham kan? Di atas konsumen apa? Dia produksi, apalagi baru konsumen. Perhatikan itu yang nomor 7. Gambar di samping itu di mana itu? Gambar di pabrik kan? Gambar di pabrik enggak? Iya, Pak. Di apa itu pabrik itu? Siap? Kumpulkanlah kalau udah siap. Jadi kumpulkan. Ya, kumpulkan aja. Ya, udah kumpulkan aja. Itu aja. Itu ya. Oke. Isiannya kan, Pak? Isiannya kan udah kita bahas tadi kan. Tinggal berkandanya 10 soal aja ya. Oke. Iya. Oh, sama kan? Udah. Iya. Kumpul aja, Pak. Ya, kumpul aja ya. Oke. Kumpul aja ya. Oke. Soalnya pun kumpul ya. Tunggu. Ya, tunggu dulu ya. Oke. Ini kita, mana jawabannya?
Mana soalnya paham? Soalnya nak? Soal. Soalnya ditumpul. Soalnya dikumpul cepat. Udah. Oke, udah. Oke. Udah sampai segitu ya. Nah, dengarkan dulu. Untuk jam berikutnya dipelajari bukunya ya di rumah ya. Apa tadi itu produksi itu? Menghasilkan barang, Pak. Menghasilkan barang atau membuat barang. Produksi, konsumsi, apa konsumsi? Menggunakan barang, Pak. Produsen, produsen apa? Penampung barang, Pak. Oh, ditampung sama, ya kan? Produksi apa? Pembuatan barang atau produsen, Penampung barang, Pak. konsumen, Pembuatan barang, Pak. pembeli atau Oke, sampai situ pelajaran kita hari ini. Bisa dilanjut, Pak. Kita ditutup dengan doa kan? Penutup, doa penutup. Ada lagi apanya? Untuk mau pulang ada lagi speakingnya enggak? Ada, Pak. Satu lagi. Semua Ada apa itu? buka tutup, Pak. Buka tutup. Jadi buka tutupnya. Ya. Iya, Pak. Nah, itu kalau pelajaran kita kan tidak ada. Itu pelajaran bahasa Indonesia sama apa? Nanti lah itu ya. Kita tutup karena sudah berapa jamnya kan? Nah, oke, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Tika ya. Roy. Sertika, Pak. Ketika Pak. Oke. Ditutup dengan doa. Berdua masing-masing. Bapak pemimpinnya. Berdua dalam baca masing-masing ya. Nah, mari kita berdua menurut agama dan jalan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sampai segitu pelajaran kita. Selamat siang. Ya. Pulang. Seperti biasa. Salam dulu. Pulang.